Kemudian masih yang kedua terkait dengan SEA Games, kita tahu banyak harapan dari masyarakat tentang tim ini, persiapan juga maksimal, pemain diaspora bisa didatangkan semua. Kalau menurut Pak Marji, apa sih yang kurang dari tim ini sehingga kok tidak mencapai apa yang diharapkan seperti itu, Pak? Terima kasih. Berkaitan dengan SEA Games, ya kalau ditanya sebenarnya apa, saya sendiri jujur saja, ini saya belak-belakan aja kalau ngomong itu apa adanya lah. Saya ini jujur saja, membawa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini, di SEA Games ini. Kenapa? Dari sisi persiapan, itu jauh lebih matang, kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita TC pun, uji coba pun saya BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiang Mai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain, itu juga kita persiapkan dengan baik. Hanya memang kalau berkaitan dengan lapangan latihan, ya kita tahu karena memang itu yang dipersiapkan. Teman-teman media juga saya kira saya tidak perlu sampaikan, teman-teman media juga tahu bagaimana kondisinya. Tetapi kalau berkaitan dengan yang lain di luar lapangan latihan, itu sebenarnya sangat-sangat oke dan sangat-sangat baik. Dan yang saya juga heran, kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua? Dalam hati dan feeling saya di awal mestinya harusnya baik gitu. Paling tidak bisa final, paling tidak. Makanya ketika hasilnya kok kelihatannya itu menurut saya keberuntungan itu kok menjauh sekali. Ini bingung juga saya gitu. Maka mungkin saya juga mohon maaf, saya nggak tahu tuh waktu itu ada viral juga saya yang di Termenung itu, saya terkaget-kaget memang. Menurut saya ini aneh gitu. Kenapa? Karena saya udah terbiasa bawa tim, nggak sampai. Mohon maaf aja, ini bukan saya mengecilkan ya. Kalau di Asia Tenggara lawan Filipina, ya mohon maaf aja, selama saya bawa saya belum pernah kalah gitu. Ini saya juga bingung, motivasi saya berikan luar biasa. Kalau mungkin saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana saya memberikan motivasi teman-teman. Bisa memberikan motivasi kepada para pemain, termasuk official. Dari negara, supportnya luar biasa. Dari negara, wah sudahlah, saya ini paling, menurut saya sudah paling mewah lah mempersiapkan itu semua. Negara mempersiapkan itu dengan luar biasa supportnya. Kami memilih pemain itu juga sudah sangat luar biasa kualitasnya. Saya kira semuanya tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi hasilnya kenapa kok bisa kayak begitu? Jadi saya menggarisbawahi seperti ada kita dijauhkan dari keberuntungan. Yang kedua, yang bikin saya juga terkaget-kaget itu lawan Myanmar. Padahal menurut saya lawan Myanmar itu kita bisa clean sheet dan kita bisa cetak gol lebih dari 3. Tapi faktanya kita kebobolan dulu. Dan saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar. Coba dilihat saja seperti apa statistiknya. Kalau berkaitan dengan soal teknis, tentu itu adalah tanggung jawab sepenuhnya tim kepelatihan di bawah asuhan Coach Indra Safri. Ya, sekali lagi, kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan, teknis tim bagaimana meramu strategi
itu tanggung jawabnya Coach Indra Safri dan tim kepelatihan. Jadi kembali lagi kalau ditanya saya bilang memang kayaknya keberuntungan tidak bersama kita. Bahkan saya ketika kemarin lawan Myanmar untuk bisa cetak gol awal itu susahnya minta ampun. Dan setelah kita kebobolan mau ngejar untuk bisa dapat 1 gol saja sampai susahnya kayak begitu. Mungkin teman-teman silakan nanti dilihat, mungkin juga silakan bisa berkomentar. Saya juga jujur aja, saya dari awal sudah sampaikan saya siap dikritik dan saya minta tim pengamat, teman-teman media juga boleh untuk ngeritik tim kepelatihan karena memang ya kita butuh itu ya. Saya kira kalau ditanya kenapa ya jawaban saya seperti itu tadi. Clear ya? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.